Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk menyaksikan video-video tentang berita politik terupdate hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melimpahkan laporan penyelidikan kasus Rocky Gerung ke Baris Krim Polri. Saat ini sudah ada 20 laporan terkait Rocky Gerung telah diambil alih oleh Baris Krim Polri. Pihak istana pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian. Syukur alhamdulillah dihukum seberat-beratnya tanpa terkecuali. Sudah ditetapkan jadi tersangka, Kak. Jadi ini kita pernah membahas bahwa Rocky Gerung itu benar-benar ditetapkan menjadi tersangka, kemudian ada surat penangkapan yang itu rumor yang beredar. Dan kemudian ketika kita membahas hal itu dan jika benar seperti itu, apa respon masyarakat? Itu banyak sekali masyarakat yang bersyukur. Itu rame banget. Itu menunjukkan bahwa rakyat itu sudah geram dengan Rocky Gerung ini yang seperti memecah belah bangsa ini dengan omongannya yang terlalu berani. Itu membuat persepsi yang benar-benar kurang ajar di tengah-tengah masyarakat, sehingga dampaknya itu kepada para mahasiswa-mahasiswa hari ini yang itu seperti dia memaki-maki presiden tanpa ada rasa adab sedikit pun, teman-teman. Makanya coba sekali lagi saya katakan, Rocky ditetapkan jadi tersangka. Kita tunggu video Rocky pakai kaos oranye seperti ini. Bagaimana pendapat kalian? Kalian bersyukurkah? Tulis kolom komentar. Kebangsaan. Ketika Firly menyingkirkan terkuak 75 orang yang menyingkir Novel Baswedan dari KPK. Termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan. Iyalah, oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan. 75 orang disingkirkan, ya. Itu kan presiden, saya ingat. Hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, dia hanya bilang ada videonya, jangan ada diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan. Ternak banteng Firly Bahuri itu. Ya, ini jujur ya. Akhirnya kan presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, kutip ya kan? Presiden Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan. Ketua KPK. Kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasso dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya? Iya. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia. Panjang lagi orasi, Bang. Nggak masalah, Bang. Jadi sorry, dia udah orasi. Orasi. Jadi, apa ya maksudnya inilah. Jadi gini, memang itu. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP. Wow. Kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Belum ada nih. Ya, di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin Karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, Di sini adalah Hasto. waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, Di sini adalah Hasto. Makanya teman-teman itu
yang dulunya saya itu penggemar PDIP, teman-teman. Sekarang benar-benar saya takut kalau ada orang-orang dari PDIP yang duduk di kursi strategis kepemimpinan bangsa ini. Kita sudah melihat hal-hal yang terjadi, yang sudah dibukakan, yang sudah diceritakan. Bagaimana seorang pimpinan KPK dari partai tersebut, teman-teman, itu bahkan lebih tunduk dan taat kepada, kalian tahulah, petugas apa, teman-teman? Iya, betul sekali. Terkutuklah partai PDIP. Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDIP. Dengerin, saya Kristianto Yanoni rakyat jelata menyatakan terkutuklah partai PDIP. Mau bilang ini ujaran kebencian, terserah. Mau saya dipolisikan, mau saya dipersoalkan, mau saya dibawa ke jalur hukum atau jalur akhirat, jalur neraka, silakan. Saya katakan terkutuklah partai PDIP. Terlalu berlebih-lebihan. Cara kalian itu terlalu berlebih-lebihan. Terserah kalian. Tapi ingat baik-baik, orang yang selama ini kalian pojokin, orang yang selama ini kalian cemarkan nama baiknya, orang yang selama ini kalian fitnah dengan berbagai fitnah-fitnah keji. Dengerin, orang tersebut adalah orang yang betul-betul dicintai oleh rakyat Indonesia. Merinding aku sama keberanian abang ini, teman-teman. Oh bang, jadi nggak peduli mau dipolusikan dan lewat jalur hukum, jalur akhirat katanya. Semangat. Mengapa Pak Prabowo setiap dalam pidatonya selalu mengatakan saya siap mati untuk melawan korupsi? Ya, itu kenapa? Jadi kita bahas ya. Jadi gini, berkali-kali ya Pak Prabowo selalu bilang saya siap mati. Kesannya itu ya, kesannya bagi orang yang tidak paham itu omon-omon memang, dan terlalu lebay mungkin ya. Tapi seorang presiden ketika dia mengatakan itu artinya sangat dalam ya. Jadi artinya apa? Yang pertama, mafia yang sudah mengakar ya oligarki itu kan bekerja sama dengan partai ya, melalui pejabat-pejabat atau birokrat. Itu kita katakan semua mafia ya. Itu yang mengakar dan luar biasa. Ya, yang korupsinya gila-gilaan, yang melakukan pungutan gila-gilaan, itu memiliki kekuatan yang nggak sembarangan. Karena apa? Di balik mereka ada partai, ada oknum-oknum, organisasi bersenjata, ya kayak Polri dan TNI juga gitu. Ya jadi nggak mudah gitu ya. Nah, nggak mungkin seorang presiden itu lebay ngomong selalu siap mati, siap mati. Emang kenyataannya Pak Prabowo itu diincar. Ya. Karena sekarang dengan cara efisiensi itu banyak yang terganggu. Ya. Yang biasanya mereka mudah ya merampok ya bersama ya. Sekarang digoyang, dibongkar itu semua. Ya tentu saja mereka akan melawan. Yes. Ya. Ini yang sebenarnya sama-sama kita harus pahamin. Jadi itu bukan sesuatu yang lebay Pak Prabowo itu. Itulah yang saya katakan. Saya sepemahaman dengan apa yang dikatakan oleh abang ini, teman-teman. Itu bahkan kemarin saya katakan bahwa itu bukan tanpa alasan. Dalam setiap kesempatan Pak Prabowo mengatakan bahwa saya siap mati demi bangsa rakyat Indonesia ini. Dalam setiap kesempatan dimanapun Pak Prabowo berpidato, dengan berapi-api dia mengatakan, saya tidak takut untuk melawan koruptor, saya rela mati untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya badan intelijen kepresidenan Pak Prabowo, ya, Intel itu sudah memberikan banyak informasi kepada Pak Prabowo, di mana adanya tekanan, ancaman dari kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang, teman-teman. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini soal pengungkapan korupsi besar-besaran, apalagi itu menyinggung atau menyentuh ranah para mafia itu, pasti mereka mengancam, teman-teman. Saya percaya ada ancaman. Makanya ketika dalam kesempatan tertentu Pak Prabowo mengatakan siap mati, kita sebagai rakyat harus peka, teman-teman. Kita harus benar-benar bisa memberikan dukungan dan semangat kepada presiden kita yang bahkan rela mati untuk kita, teman-teman. Jadi makanya Pak Prabowo mengatakan hal itu dalam setiap kesempatan itu karena intelijen, informasi-informasi yang didapat itu banyak ancaman, banyak tekanan, banyak
usaha-usaha dari para mafia itu untuk menakut-nakuti pemerintahan Pak Prabowo. Tapi itulah, kita beruntung memilih beliau, teman-teman. Habis. Mahasiswa dipukul mundur oleh warga. Mahasiswa habis kalian. Lari kocar-kacir, teman-teman. Menurut info, tayangan ini adalah situasinya ketika mahasiswa dipukul mundur oleh warga yang merasa terganggu. Dikejar tuh. Kemana kalian ya? Sikat. Sikat. Lantas kalian mau teriak-teriak mewakili rakyat yang mana? Rakyat yang 16% kah? Di satu sisi yang lain, itu masyarakat udah benar-benar geram dengan apa yang kalian lakukan. Tindakan-tindakan yang kalian lakukan itu merugikan masyarakat yang lagi mencari kerja. Apa yang kalian lakukan, demo sampai malam itu, menutup jalan, itu benar-benar menghalang atau menghabiskan waktu orang-orang yang ingin cepat-cepat ketemu dengan keluarga di rumah, usai seharian penat dengan pekerjaan mereka. Lantas kalian itu dengan seenak udal kalian itu blokir jalan, teriak-teriak Pak orang gila di sana dengan tuntutan-tuntutan yang berbeda dengan rakyat. Lantas kalian teriak-teriak mewakili rakyat. Rakyat yang mana, mahasiswa? Makanya kita lihat tadi, dipukul mundur oleh warga. Kapok kalian. Bagaimana pendapat kalian dengan berita-berita yang kita saksikan hari ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you guys. Bye.